Aparatur sipil negara merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Untuk itu, pemerintah harus memiliki ASN yang berintegritas. Rendahnya integritas dalam birokrasi dipastikan dapat menghambat laju pembangunan. Pelayanan publik menjadi tidak akuntabel, tidak transparan, dan memiliki potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan tema Jalan Lurus untuk Integritas, Pembangunan dan Pusaran Politik Lokal. Inilah catatan redaksi. Dan bersama saya dalam catatan redaksi kali ini, beliau merupakan seorang figur yang sudah malang melintang di Kabupaten Karimun, baik dalam kemasyarakatan maupun dalam dunia ASN. Selain menjadi sekda di Kabupaten Karimun, beliau merupakan salah satu tokoh atau tepatnya ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Karimun. Apa kabar, Pak Firman? Alhamdulillah. Kayaknya lebih enak saya manggil Pak dalam keseharian. Yes. Boleh. Pak Firman, Ya. akhir-akhir ini sepertinya sangat padat, selain pemerintahan juga mengurus banyak hal. Masih banyak energi yang ada di dalam Bang Firman sendiri. Ya, sebagai makhluk hidup, selagi kita hidup, kita senantiasa bergerak dan beraktivitas. Aktivitas dan gerak kita itu tergantung bagaimana niat kita. Ya. Itu Bang Menot. Mas Menot. Kalau melihat sepak terjang Abang di Karimun, tentu Abang memiliki latar belakang keluarga dan masa kecil yang tidak banyak diketahui orang, karena Abang lahir di Penyengat kalau tidak salah. Ya. Itu bisa digambarkan seperti apa latar belakang keluarga? Betul. Saya lahir di Penyengat, memiliki latar belakang keluarga yang sangat sederhana, dengan memiliki 12 adik-beradik. Nah, ini sangat besar sekali, big size. Bang Fir, anak keberapa? Saya anak yang kelima. Anak kelima. Ya, alhamdulillah masih hidup semua. Iya. Jadi orang tua saya itu seorang pegawai rendah, dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Mereka membesarkan kami 12 adik-beradik. Alhamdulillah semuanya masih hidup dan sudah berkeluarga. Dan saya yang kelima. Memang masa-masa kecil itu sangat berat sekali. Ibaratnya itu dengan 12 adik-beradik, kami dididik sangat keras, sangat disiplin dalam keseharian. Ada masa kecil yang mungkin Bang Fir masih ingat gitu, kenangan mungkin main di mana, dengan siapa gitu? Oh, banyak sekali. Kalau di Penyengat itu dulu suatu desa yang ibaratnya yang memang tentram, damai. Permainannya itu banyak sekali yang berkesan. Contoh seperti kami pantang melihat air itu pasang. Tanpa diketahui orang tua kami mandi dengan bertelanjang bulat. Gitu kan. Kemudian naik tanpa dibilas, kami langsung pakai baju. Gitu seperti itu. Pakai baju. Banyak kalau ketahuan dipukul. Oh, ketahuan kita berenang itu dipukul. Itu betul. Abang saya itu karena dia takut ketahuan, takut dipukul, sampai sekarang tetap pandai berenang. Oh, kalau saya lihat. Jadi anak pulau tapi tidak pandai berenang. Tidak pandai berenang, kan aneh itu. Oh, itu abang saya karena ketakutan dia tuh mandi, takut ketahuan dipukul gitu kan. Oh, jadi sampai sekarang tak pandai berenang. Kalau saya tidak. Selagi ada waktu, ada kesempatan, tengok air pasang, pergi jauh-jauh mandi. Mandi, naiknya itu langsung naik nggak pakai bilas. Jadi bergaram sebenarnya. Jadi kalau kita melihat sampai sekarang pun di Penyengat itu merupakan salah satu destinasi wisata sejarah, religi. Ya. Seberapa kuat waktu kecil Abang terhadap memahami kondisi di Penyengat itu? Jadi kalau saya lihat memang itu bekas pusat kerajaan ya, pusat kerajaan Riau Lingga. Memang di Penyengat pada waktu saya masih kecil-kecil, itu saya melihat tuh suasananya sangat bagus sekali. Dengan pohon kelapanya, dengan jalan yang lebar, walaupun bukan disemenisasi, tapi dengan jalan yang lebar 8 meter.
kemudian ada puing-puing pusat kerajaan, bagaimana tata kotanya yang tertib, masyarakatnya saling mengenal, saling kalau Lebaran itu kita bisa lihat dalam suasana Lebaran. Lebaran itu saling memberi makanan dari rumah ke rumah, saling dibalas, seperti itu. Jadi rasa kekeluargaan itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Dan itu mungkin yang menjadikan Abang seperti saat ini. Ada korelasinya pasti ya. Jadi begini, saya itu di kecil itu dididik oleh kakek saya, itu sangat keras sekali. Saya pagi-pagi itu harus bangun subuh, dibangunin. Kemudian kami pergi ngambil kue di rumah-rumah. Dari rumah ke rumah tuh kami ambil kue masyarakat. Terus kami kumpulin, kami buat jualan. Kami pergi ke sekolah, jualan. Sebelum pergi ke sekolah itu kami angkat air. Kan gitu kan? Saya angkat air, kemudian bersihkan kandang kambing, kasih makan ternak. Jadi waktu itu memang terbiasa dengan aktivitas yang dari subuh sampai siang, sampai sekolah, pulang sekolah. Jadi seperti itu. Tadi Abang menceritakan bahwa ada 12 adik-beradik, sementara ayah pegawai rendahan, ibu rumah tangga. Bisa digambarkan bagaimana kondisi waktu itu ketika makan mungkin wah ramai gitu. Ramai. Malahan jatah. Jadi kalau sarapan pagi itu dijatah. Jadi si A ini dapat kuenya cuma 2. Kadang makan itu dijatah, lauknya dijatah. Gitu. Kemudian kalau ada misalnya abang atau adik lambat makan, itu jatahnya dicuit. Jatahnya diambil. Jadi kan kalau sekarang bertemu adik-beradik gitu, ada nggak cerita-cerita yang gitu? Pasti kalau mikir-mikir itu kan pasti rasa-rasanya, waduh, kok sekarang enak, anak-anak sekarang tuh enak, makannya bebas apa semuanya. Kalau dulu kita tuh makan dijatah. Kemudian kotak dijatah kan nggak kebagian kan, jadi dijatah. Kalau nasi bebas, beras makan nasi itu bebas, tapi lauknya dijatah. Kalau satu keluarga itu selain Abang, ada nggak yang meniti karir di ASN? Ada. Rata-rata karena keluarga kami ASN. Jadi 12 adik-beradik itu ada beberapa orang yang ASN. Alhamdulillah orang tua pun kalau masalah pendidikan sangat mensupport walaupun kami dalam kondisi keterbatasan, pas-pasan. Tapi mereka kalau anaknya mau sekolah itu akan disupport sebagaimana. Sebab sekuat mungkin mereka support kita untuk bersekolah. Apa yang menjadikan Abang menentukan sehingga memilih menjadi seorang ASN? Ya, ini panjang ini. Sebenarnya waktu saya ingin keluar dari Pulau Penyengat itu sebenarnya dengan kondisi saya bekerja tiap pagi itu ngangkat air kan. Satu hari itu saya bisa ngangkat sekitar 3 drum. Pikul, bukan pakai mesin. Kalau dekat sekarang kan pakai mesin. Dulu pikul, satu hari itu 3 drum ngangkat air di rumah itu. Karena dari rumah itu saya tinggal di pesisir, kemudian sumur itu kan pasti di atas. Ada jarak sekitar 50 meter. Nah, itu ngangkat air 3 drum, kemudian pagi itu kerja aktivitas ternak, kambing, itik, ayam, ternak. Kemudian jualan. Dengan aktivitas sibuk itu masih sempat sekolah, gitu, sekolah juga. Nah, itu waktu bermain itu sangat minim sekali, nah, karena saking disiplinnya itu. Jadi saya berpikir kalau saya taman SMA tidak kuliah atau keluar dari Penyengat, ini saya mau jadi apa gitu. gitu kan? Ini saya mau jadi apa ini gitu. Paling-paling saya jadi jualan, ngangkat air, jadi penambang kan gitu kan. Airnya penambang but ya. Padahal saya tahu sendiri kondisi keluarga waktu itu. Kondisi keluarga pada itu nggak masuk akal bisa menguliahkan saya. Gitu kan. Tapi saya tetap tekad, saya bilang sama ibu saya, Mak, saya bilang, yang penting saya mau kuliah. Bagaimana caranya? Minta ongkos berangkat saya bilang. Akhirnya dikasih ongkos berangkat. Saya berangkat taman SMA itu tanggal 25 Mei tahun 1988. Itu 25 Mei KM Aizan. Itu orang tua saya ngantar. Terus dia berpesan sama saya. Ini kesan nih. Dia berpesan sama saya, Man katanya, kalau kau mau selamat dimanapun kau berada, dalam situasi apapunmu, kau harus jujur. Nah itu sama saya, sekarang saya ingat. Kau harus jujur, dia bilang.
Terus saya diantar berangkat ke M. Aizan tanggal 20 Mei 1988. Nah, Ingat waktu itu uang saku yang abang pegang? kalau pegang uang saku pada waktu itu kayaknya cukup hanya untuk tambang dan belanja. Waktu itu berangkat ke mana? Ke Pekanbaru. Oh, jadi kalau sejarah berangkat itu dari pelabuhan Sri Bintan Pura itu, dari pelabuhan Tanjung Pinang itu berangkat, itu nggak sampai Pekanbaru. Kapalnya rusak. Dan pertama kali saya keluar itu. Pertama kali saya keluar dari Penyengat itu. Ke Pekanbaru itu baru pertama kali itu. Kapal rusak tak sampai Pekanbaru. Sampai hanya di pelabuhan Siak. Naik bus lagi. Dari pelabuhan Siak, dari Siak itu naik bus lagi baru sampai ke Pekanbaru. Ada nggak cerita pahit Pahitnya gini. yang bisa disampaikan di sini? Jadi karena kita yang ingin kuliah, bukan orang tua. Memang orang tua saya itu tak pernah menyuruh dan tak pernah menghalang-larang. Jadi memang tergantung anaknya mau atau tidak. Kalau anaknya mau, mereka akan mensupportnya. Kalau tidak pun mereka tak akan menghalangi. Jadi karena saya yang mau, pahitnya itu gini. Karena kami ini kan keluarga yang cukup prihatin, gitu. Sederhana dan cukup. Kalau kiriman bulanan, karena ngomong malu juga nih. Kiriman bulanan. Jadi karena kita kos gitu kan, makan sendiri apa semua gitu kan. Kalau nunggu kiriman bulanan tuh gimana ya? Lama kali. Makan tuh kan jelas kalau udah uang terbatas, datang uang itu langsung habis. Otomatis kan belanja nggak dapat, beli pakaian nggak dapat, beli buku nggak dapat, kan gitu kan? Pas-pasan. Jadi kalau nunggu tuh, aduh, kan gitu kan? Nunggu kan jam 12 makan itu lama sekali, kan gitu. Jadi favorit kami Indomie gini. Indomie itu beli 1 kotak apa semua itu kan? Itu favorit tuh. Makanan mahasiswa jadi. Jadi untuk menahan lapar tuh Indomie, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi kiriman sebetulnya. Kalau kiriman kita pas-pasan. Karena kita prihatin juga, kiriman orang tua pas-pasan, ya sampai kiriman langsung habis. Begitu. Itu saya gitu. Tapi dari pilihan abang tadi ngambil fakultas ilmu sosial politik, kemudian dalam prakteknya kemudian abang menjadi seorang ASN. Ya. Nah jadi selanjutnya kan waktu setelah saya tes di UNRI itu, kemudian ada peluang APDN dibuka. Nah, kemudian APDN dibuka, saya sebulan di Pekanbaru, saya pulang, ngurus lagi surat. Surat-suratnya saya urus. Waktu itu kan kalau ngurus surat kan lama itu. Ngurus surat saya daftar APDN. Nah, seperti itu. Daftar APDN, waktu itu memang seluruh pemberkasan, seluruh pendaftaran, itu memang saya sendiri. Orang tua cuma, ya kau kalau mau sekolah ya urus sendiri. Kan gitu kan? Anu sendiri gitu. Jadi suratnya apa semua kita urus sendiri. Terus tes lagi. Pekanbaru lagi kan. Tes Pekanbaru lagi. Tapi UNRI udah selesai. UNRI waktu itu belum pengumuman. Nah, belum pengumuman waktu itu. Udah tes UNRI, saya pulang, APDN buka. Kan gitu. Jadi saya ikut lagi APDN. Ikut APDN juga seperti itu. Waktu mau berangkat itu susah kali. Gitu. Sampai minta maaf, ini cerita sedikit agak sedih. Waktu mau berangkat tuh orang tua saya sampai menggadaikan emas adik saya. Gitu. Jadi emas adik saya itu dia pinjam, dia gadaikan untuk ongkos saya berangkat. Gitu. Berangkat ke Pekanbaru untuk ikut tes APDN. Ya, karena kita bertekad, punya niat, semangat yang kuat, berangkat lagi. Ikut tes lagi. Ikut tes, kemudian saya nggak pulang, karena abang saya pulang di Pekanbaru, ya, saya sering dengan dia. Kemudian nomor undi keluar. Ternyata saya lulus. Apa reaksi orang tua waktu itu? Wah, bahagia. Waktu itu kan, dulu kan tak ada pakai handphone nih. Tak ada handphone. Dulu kan pakai telegram, pakai ESB gitu. Iya. Gitu. Dia kan orang tua saya dia ESB. Jadi kalau mau ngomong tuh hari libur pergi kantor gubernur ngomong sama dia. Gitu kan. Katakan saya udah lulus gini-gini. Waktu pas udah lulus bingung lagi mau bayar uang. Pendaftaran ulang. Masalah yang menggadaikan Mas tadi belum selesai. Saya daftar ulang lagi gitu kan. Pendaftaran ulang. Bingung lagi. Gimana nih mau cari uang nih kan. Akhirnya cari keluarga di Pekanbaru itu. Memang ada keluarga di Pekanbaru, pergi ke sana pinjam. Pinjam dulu, orang tua bilang pergi ke sana pinjami dulu uangnya, bayarkan.
nanti diganti, papa ganti. Ya udah, kami ke sana nyampaikan, pinjam dulu tuh bayar 100 sekian gitu kan. Ya, bayar itu. Baru setelah sampai kiriman baru kita ganti uangnya itu. Di APDN itu berapa tahun? Itu kan akademi, jadi 3 tahun. Nah itu, jadi setelah kuliah di Unri, pas lagi santai-santai, katanya nomor APDN keluar gitu kawan-kawan kan. Kan berseberangan itu. Kampus APDN sama Unri kan sebelah-sebelahan. Iya. Nomor APDN keluar, kan dulu keluarnya pengumuman pakai tempel di dinding. Ya. Oh, saya pergi nengok. Ada nama saya. Waduh, ada nama keluar lagi. Keluar lagi nama saya kan gitu kan. Udah keluar nama itu saya bilang, saya mikir gitu. Karena saya waktu itu nggak ada terpikir untuk jadi ASN. Nggak ada terpikir jadi pegawai negeri sipil. Nggak ada itu. Jadi waktu itu saya pikir, di Unri jurusan ilmu pemerintahan. S1, sarjana. Di APDN ilmu pemerintahan. Tapi D3. Iya. Tapi saya mikir kalau aku egois, ambil Unri, ini adik ada di bawah satu lagi. Iya. Nah gitu, Kak, kamu bisa kuliah kan gitu kan? Iya, betul. Sedang aku aja pos-posan. Iya. Apalagi di bawah, kan gitu. Akhirnya udah, saya putuskan udah saya ambil APDN. Bukan pikir jadi pegawai negeri. Saya ngambil APDN karena saya pikir di situ gratis. Asrama dikasih, makan dikasih, pakaian dikasih, kuliah gratis. Betul. Jadi serba gratis. Akhirnya saya putuskan ngambil APDN. Keluar Keluar penempatan. Keluar dari Unri. Keluar dari Unri, saya langsung masuk ke APDN. Sebelah hanya pindah. Siapa sih satu angkatan dengan Bang Fir yang sekarang masih? Sekarang yang kalau di Kabupaten Karimun itu Pak Kamarulazi, Bang Kamarulazi kan. Di satu angkatan, Yan Indra satu angkatan, kemudian mantan Bupati Meranti. Pak Irwan, nah, itu satu angkatan, Irwan Nasir. Dan banyak lagi, ada sekitar 80-an angkatan. Pertama jadi ASN di mana, Bang? Jadi dulu kan masuk APDN itu kita 88, saya masuk tahun 1988, 89 langsung pengangkatan. Calon pegawai negeri sipil golongan 2. Langsung pengangkatan. Nah, enaknya di situ. Langsung pengangkatan, kemudian kita dapat gaji. Gaji pada waktu itu 40.000. 40.000 rupiah. Cukup untuk apa tuh, Bang? Alhamdulillah. Jadi ibaratnya orang tua nggak pikir lagi. Jadi makan semua tanggung, kita dapat uang tiap bulan 40.000 kan, gitu kan. Jadi ibaratnya untuk kita sendiri di kampus itu alhamdulillah. Jadi orang tua nggak perlu mikir kita lagi gitu kan. Dapat mikirkan adik-adik yang di bawah kita. Dulu penempatan di waktu itu masih Kabupaten Kepulauan Riau ya? Iya. Kabupaten Kepulauan Riau ya. Di Tanjung Pinang atau langsung di Karimun waktu itu? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ya, Tanjung Pinang. Sebagai apa tuh? Nah, waktu pas saya selesai APDN tahun 1991. 91 itu waktu itu saya punya pemikiran, waktu kan kita bisa mengusulkan beberapa alternatif penempatan. Walaupun itu ditentukan oleh gubernur, tapi kita bisa selaku mahasiswa mana mau ditempatkan gitu. Nah, jadi waktu itu saya pilih, waktu itu ada 3 yang saya pilih. Pertama Tanjung Uban, kedua Tanjung Balai Karimun, ketiga Tanjung Batu, Undur. Maksudnya kan masih kecamatan. Masih kecamatan, betul. Ternyata rupanya garis tangan itu di Tanjung Balai Karimun. Tahun 1991 sebagai staf kelurahan Tebing. Staf kelurahan Tebing. Staf kelurahan Tebing, golongan 2B. 2B. Seiring perjalanan waktu, Abang masih tetap di Karimun. Ya. Kemudian hingga sampai pada tahap saat ini menjadi sekda. Ya. Jabatan apa saja yang pernah Abang emban? Jadi sejak jadi staf kelurahan Tebing itu saya ditarik ke kecamatan. Terus dari kecamatan itu waktu itu Pak Suwajar sekretaris kecamatan. Iya, Pak Suwajar. Nah, sekarang udah alhamdulillah beliau memang kalau masalah jadi sekretaris sampai sekjen. Iya. Memang mentor saya. Mentor, betul. Salah satu mentor saya itu ya Pak Suwajar. Salah satu mentor, waktu itu dia sekcam, saya staf kecamatan. Banyak saya belajar dari beliau tentang tata kelola pemerintahan, terutama dalam birokrasi. Banyaklah ilmu yang didapat dari beliau. Maka itu waktu pas penempatan jabatan eselon 5, waktu itu kan eselon 5, saya ditempatkan sebagai sekretaris kelurahan Meral. Sekretaris kelurahan Meral sampai tahun 95.
saya coba tes lagi untuk melanjutkan S1. Alhamdulillah pertama gagal, kedua lulus. Dari sampai melanjutkan ke Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. Nah, di Jakarta 2 tahun, 97 itu saya selesai. 97 selesai, ternyata waktu itu ada formula di Provinsi Riau waktu itu. Formula tidak boleh kembali ke daerah asal lahir. Dan tak boleh kembali ke daerah yang pernah tempat kita tugas. Akhirnya saya tugas di daratan. Riau Daratan. Di Riau. Kabupaten Bengkalis, Riau Daratan, tepatnya itu di Kecamatan Bagan Senembah. 2 tahun. Sampai ada pemekaran kabupaten kota. 99 ya. Ya, 99. Pemekaran kabupaten kota. Waktu itu di Bagan Senembah itu Kabupaten Rokan Hilir. Nah, Rokan Hilir, kemudian saya urus ke Provinsi Riau, pindah kembali ke Tanjung Balai Karimun. Ya. Kembali dari sini, waktu itu pegawai belum ramai. Kabupaten kan? Tapi diperintahkan tugas di Sekretaris Kecamatan Moro. Kena perintah pegawai. Pernah di Moro? Pernah. Di Moro 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun, saya sudah punya anak 1. 2 tahun di Moro itu saya bawa, anak bini saya bawa. Bawa keluarga semua. Nah, gitu. 2 tahun di sana, selesai sana 2 tahun, pindah lagi ke Kundur. Sekcam lagi. Sekretaris Kecamatan. Kundur nggak lama, Kundur lebih kurang 5-6 bulan. Nah, setelah di Kundur, pemekaran kecamatan di Kabupaten Karimun, salah satunya Kecamatan Tebing, ditarik lagi ke Kecamatan Tebing, jadi sekretaris kecamatan lagi. Sekretaris kecamatan. Baru 3 kali. 3 kali. Tapi kan ke kota. Ya ke kota. Ke kota. Nah, ke kota sekretaris kecamatan Tebing sampai jadi camat. Nah gitu. Sampai jadi camat Tebing. Jadi kalau saya hitung-hitung lah, tugas saya itu kantor lurah sampai kantor camat itu 13 tahun. 13 tahun. Dari golongan 2 sampai golongan 4. Kan waktu itu camat ada golongan 4 sampai golongan 4. Itu 13 tahun. Maka itu waktu almarhum Pak Sani. Nah, Pak Sani sama Pak Istianto itu kan mau pindahin waktu itu mutasi, mau pindahin saya camat lagi ke Kecamatan Meral. Nah, saya bilang, "Bang," saya bilang, "aku udah 13 tahun di kecamatan. Terserah pindahkan kemana aja, jangan camat lagi." Jangan jadi camat lagi, terserah mau di mana aja. Jangan camat lagi. Maka itu akhirnya Pak Sani nempatkan saya di Kabak Program dan Evaluasi. Nah, sekarang Kabak program evaluasi dipecah jadi ekonomi dan pembangunan. Dari program evaluasi itu sekitar 4 tahun, pindah ke Kabak Kepegawaian. Kepegawaian itu hampir 5 tahun, pindah ke Kabak Keuangan. Keuangan itu hampir 2 tahun, Baru Dispenda. baru pindah ke Disduk. Disduk. Oh, Disduk dulu ya. Oh, Disduk. Disduk itu lebih kurang 6 bulan, baru Dispenda. Dispenda itu 3 tahun, hampir 3 tahun lebih, pindah jadi Sekda. Seperti itu. Kalau melihat Abang tadi lebih banyak sekitar 12 tahun menjadi sekretaris camat dari kecamatan ke kecamatan. Artinya Abang memahami betul apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Ya. Kira-kira apa yang bisa Abang ambil hikmahnya dari situ? Betul. Jadi sebenarnya saya paling masing intens itu memperhatikan gini, hak-hak orang sipil. Jadi hak-hak orang sipil itu memang waktu saya di Disduk itu saya sudah berpikir itu sebetulnya itu merupakan kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah memberikan hak-hak orang sipil tanpa bayaran. Kan seperti itu. Seperti akte kelahiran, KTP, itu sudah di mindset saya sudah lama dari dulu. Kenapa ini harus dibayar? Ini kewajiban pemerintah memberikan Pelayanan. Memberikan hak kepada warganya tentang dokumen sipilnya. Dokumen catatan sipilnya. Kan gitu kan? Wajib diberikan. Kan gitu. Nah, maka itu alhamdulillah dengan pemerintahan Jokowi sekarang seluruh itu digratiskan. Itu betul. Secara teori pemerintahan itu betul. Betul itu. Kan gitu kan? Tidak perlu dibayar. Karena itu memang pemerintah wajib memberikan. Orang lahir wajib diberikan, orang mati wajib diberikan. Gitu kan? Wajib diberikan. Artinya sedikit banyak ketika belasan tahun dari kecamatan ke kecamatan tadi, Abang melihat bahwa kepentingan masyarakat yang terkait dokumen kependudukan itu harus diberikan secara gratis. Gitu ya. Memang di masyarakat itu ada begini. Mereka apabila butuh baru urus. Itu mindset itu sampai sekarang masih ada. Sehingga kadang-kadang dalam konteks pelayanan itu yang sering terjadi miss.
antara petugas atau antara aparatur yang melayani dengan orang yang minta dilayani. Maka itu saya bilang kepada kalau mereka datang itu jelaskan apa kira yang perlu mereka siapkan. Kan gitu. Betul. Jadi jangan bilang tak bisa tapi tidak memberikan solusi. Betul. Nah, jangan bilang hanya tak bisa mereka lakukan mengurus tapi tidak diberikan solusinya apa. Itu penting sekali. Ya. Masyarakat sebetulnya kalau dijelaskan apapun yang mereka minta, ya kan gitu kan, mereka paham. Nah, gitu. Mereka paham. Tapi kalau tak dijelaskan itu yang membuat mereka marah. Betul. Gimana? Seperti itu. Oke, Bang Fir. Catatan redaksi masih akan membahas terkait integritas ASN, tapi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, catatan redaksi akan segera kembali.